Kembali bersama redaksi akhir pekan, tidak hanya dikenal sebagai produsen kerupuk kulit, Garut juga ternyata masyhur dengan sentra pembuatan endok lewo. Endok lewo merupakan camilan ringan yang terbuat dari singkong. Meski ringan, ada juga proses panjang dalam pembuatannya ternyata. Nah, Kiki Haryadi akan mengajak kita semua membuat endok lewo dalam segmen Sehari Menjadi. Waduh. Tapi ngaduknya harus pakai apa, Kang? Perasaan. Contoh nih, makan kuah bakso, terutama sebelah sekarang kan. Yang belum ada channel siapa nih yang belum. Camilan ini bernama endok lewo. Dalam bahasa Indonesia, endok ini berarti telur, sementara lewo merupakan salah satu kawasan di Garut, Jawa Barat. Meski demikian, camilan khas kota Swiss Van Java ini nyatanya tidak berbahan dasar telur, namun berbahan dasar singkong. Loh. Setiap hari, salah satu produsen endok lewo ini mengolah sekitar 1 ton singkong. Singkong-singkong ini setiap hari dikupas oleh para pekerja untuk diolah menjadi cemilan yang memiliki tekstur renyah. Menggunakan pisau khusus bersama ibu-ibu, saya mencoba untuk mengupas singkong-singkong ini. Ya kalau dipikir-pikir ternyata ini singkong ini bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Saya ingat betul kalau di Kuningan bikin ketempling, kalau di Bandung kita bikin tape peyem Bandung gitu ya. Tapi kalau di Garut kita buat namanya endok lewo. Anda penasaran nggak? Saya juga penasaran kira-kira bentuknya akan seperti apa. Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Endok Lewo di Kabupaten Garut. Singkong yang sudah dikupas kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam karung-karung berukuran besar untuk proses produksi berikutnya. Bahan baku ini didatangkan dari berbagai daerah di Garut dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan produksi yang cukup tinggi. Ukurannya pun terbilang besar dan berat saat diangkut. Dari tumpukan karung ini terlihat bahwa setiap hari produsen membutuhkan pasokan singkong dalam jumlah banyak agar produksi endok lewo dapat terus berjalan. Oke, kalau misalkan udah di karung-karung seperti ini, berarti kita akan menuju ke pinggir kolam karena ini mau dicuci untuk kemudian nanti diproses berikutnya. Oke, hati-hati ya, karena jalannya agak susah ini. Waduh. Oke, bisa. Hup. Ya. Setelah itu, singkong masuk tahap pencucian menggunakan wadah khusus di bawah aliran air bersih untuk menghilangkan sisa tanah dan kotoran yang masih menempel pada permukaan singkong. Singkong yang sudah bersih kemudian masuk ke tahap penggilingan menggunakan mesin khusus. Singkong digiling hingga menjadi lebih halus dan siap diolah ke tahap berikutnya. Dalam satu kali proses penggilingan, mesin ini mampu menampung sekitar 10 hingga 20 kg singkong. Jumlah ini terus diproses secara berulang mengingat kebutuhan bahan baku yang mencapai ratusan kilogram hingga 1 ton setiap harinya. Singkong yang sudah digiling memiliki tekstur menyerupai butiran halus atau taburan. Hasil gilingan kemudian masuk ke tahap pengepresan menggunakan alat khusus sehingga tekstur gilingan singkong menjadi padat. Setelah melalui proses pengepresan, padatan singkong yang masih menggumpal di dalam karung kemudian dihancurkan kembali secara manual. Tujuannya agar teksturnya kembali menjadi butiran-butiran halus seperti taburan. Agar hasilnya lebih lembut dan merata, singkong kemudian disaring menggunakan alat khusus berupa saringan kawat hingga halus. Setelah teksturnya halus seperti taburan, singkong kemudian dipindahkan ke dalam wadah khusus untuk masuk tahap pemasakan. Selanjutnya, bahan baku dimasak menggunakan air mendidih di dalam kuali berukuran sangat besar. Wah. Menariknya, proses pemindahan singkong ke dalam kuali dilakukan dengan cara yang cukup unik. Para pekerja mengambil taburan singkong menggunakan tangan, lalu melemparkannya secara perlahan ke dalam kuali. Sekilas, gerakannya terlihat seperti sedang melempar-lempar bahan baku. Setelah seluruh taburan singkong masuk ke dalam kuali, bahan baku kemudian diaduk secara merata. Proses ini bertujuan agar singkong tidak menggumpal dan matang secara merata saat dimasak. Dengan pengadukan yang terus dilakukan, tekstur singkong pun mulai berubah dan siap masuk tahap berikutnya. Menariknya, proses pemasakan secara tradisional ini masih dipertahankan oleh produsen dalam proses pembuatan endok lewo. Menggunakan tungku tradisional dengan bahan bakar kayu, api dari kayu bakar terus dijaga agar suhu pemasakannya tetap stabil.
Produsen endok lewo merupakan usaha keluarga yang telah bertahan hingga generasi ketiga dan sudah ada sejak tahun 70-an. Dari waktu ke waktu, proses produksinya terus dipertahankan dengan menjaga cita rasa dan cara pembuatan yang menjadi ciri khasnya. Setelah dimasak hampir 1 jam, bentuk adonan mulai mengalami perubahan. Teksturnya yang semula berupa taburan ini perlahan menjadi lebih kental dan padat. Hal ini menandakan proses pemasakan berjalan dengan baik dan adonan mulai siap untuk masuk ke tahap pengolahan selanjutnya. Setelah dipindahkan ke dalam wadah besar, adonan terlebih dahulu didinginkan hingga suhunya menurun. Setelah cukup dingin, adonan kemudian dipindahkan ke meja khusus untuk masuk ke tahap pengolahan berikutnya. Nah, di atas meja ini adonan kembali diaduk dan diolah agar teksturnya lebih merata. Selanjutnya, adonan dicampur dengan taburan tepung tapioka yang sudah dipadukan dengan hasil gilingan singkong. Campuran inilah yang akan membantu membentuk tekstur khas endok lewo sebelum masuk tahap berikutnya. Aduh, nah ini nih bagian sini kita memerlukan tenaga lagi untuk mengaduk si adonannya. Karena kita harus benar-benar memastikan dia sampai kalis ya Kang ya. Salah satu ciri dia kalis adalah tidak menempel seperti ini. Kalau ini kan masih nempel banget ini, aduh masih cukup banyak waktu yang harus dibutuhkan. Kalau kata Kang Ipin ngaduknya harus pakai apa Kang? Pakai perasaan. Pakai perasaan, nanti baper nggak? Harus pakai perasaan katanya. Setelah semua bahan tercampur dan teksturnya menjadi kalis, adonan kemudian masuk tahap pembentukan. Adonan digilas menggunakan alat roll khusus hingga menjadi lembaran yang lebih pipi dan rata. Selama proses ini, adonan juga ditaburi tepung tapioka agar tidak menempel pada alat maupun permukaan meja kerja. Hasilnya, adonan menjadi lebih mudah dibentuk dan siap masuk tahap pemotongan berikutnya. Lembaran adonan endok lewo yang sudah pipi kemudian masuk tahap pencetakan. Pada proses ini, adonan dicetak menjadi bentuk persegi menggunakan alat khusus yang sekilas menyerupai saringan kawat. Alat ini kemudian digosokkan di atas permukaan adonan hingga membentuk potongan-potongan dengan ukuran yang hampir seragam. Kalau saya perhatikan semuanya benar-benar butuh tenaga ini untuk bikin endok lewo ini ya. Dari tadi tenaga yang kita pakai gitu ya. Meskipun ini kita duduk-duduk santai seperti ini, tapi kita benar-benar harus mengeluarkan tenaga untuk kemudian bisa mencetak dari endok lewonya. Aduh, ini tiap hari kalian begini nih. Waduh, mantap kali ini. Kalau saya udah pegel tangan ini, baru juga berapa ini ya? 5-7 adonan saya cetak. Setelah dicetak, adonan endok lewo kemudian masuk tahap penyaringan menggunakan alat khusus. Alat ini harus diputar agar sisa tepung tapioka yang menempel pada adonan bisa lepas dan turun ke bagian bawah. Nah, sekilas terlihat mudah ya, namun saat saya mencobanya sendiri ternyata berat juga. Tidak ada patokan pasti ya, kita akan itunya mengayak lah ya. Mengayak si adonan ini agar terpisah dari tepung tapiokanya. Yang jelas ini cukup berat, tapi kalau misalkan dia sudah mulai terkikis, tepung tapiokanya udah mulai agak ringan. Kalau sudah kelihatan bersih, baru bisa kita pindahkan. Anda jangan bayangkan ini ringan ya. Ini berat. Udah mah berat sama kehidupan ya kan. Tambah kayak begini, aduh berat hidup ini. Setelah melalui proses penyaringan, endok lewo kemudian masuk ke dalam tahap penggorengan. Satu persatu adonan dimasukkan ke dalam minyak panas hingga mengembang dan matang sempurna. Proses ini jadi penting karena akan menentukan tekstur akhir endok lewo yang renyah saat dinikmati. Hingga saat ini produsen endok lewo masih mempertahankan resep turun-temurun yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Konsistensi dalam menjaga rasa dan kualitas produk menjadi salah satu kunci agar endok lewo tetap digemari masyarakat. Kang Misbah ini kan sudah ada di generasi ketiga nih. Iya. Dari tahun 70-an sekarang 2026. Gimana caranya untuk tetap eksis sampai sekarang nih Kang usahanya? Caranya ya kita harus mempertahankan kualitas ya. Nomor satunya harus mempertahankan kualitas produknya biar orang-orang itu tetap suka ya dengan rasanya. Soalnya kan kalau kita mengurangi rasanya, otomatis orang-orang nanti pada kabur ya. Oke. Ya. Setelah digoreng hingga matang dan renyah, endok lewo masuk dalam tahap pemberian rasa. Pada proses ini bumbu ditaburkan dan dicampur secara merata agar menempel pada seluruh permukaan endok lewo. Mulai dari rasa pedas, daun jeruk hingga original yang jadi favorit pelanggan.
Kehadiran beragam varian ini membuat endok lewo mampu menjangkau selera konsumen yang berbeda-beda. Melihat endok lewo yang sudah matang dan siap santap, saya tidak sabar untuk mencoba. Teksturnya terasa renyah saat digigit dengan cita rasa gurih yang langsung terasa di mulut. Sementara varian daun jeruk memberikan aroma yang lebih segar dan varian pedas menambahkan sensasi yang cukup menantang. Tidak heran camilan khas Garut ini masih bertahan dan digemari berbagai kalangan hingga saat ini. Tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung di toko, produsen endok lewo juga memanfaatkan penjualan secara online untuk menjangkau pasar lebih luas. Melalui siaran langsung atau live di salah satu marketplace, produk mereka dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Hasilnya pun cukup menjanjikan. Dalam satu hari, jumlah pesanan yang masuk bisa mencapai lebih dari 100 resi pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran digital menjadi peluang besar bagi pelaku usaha tradisional untuk terus berkembang dan meningkatkan penjualan produk mereka. Nah ini ternyata dijual secara online ya Teh ya. Kalau boleh tahu seberapa besar pengaruhnya penjualan online ini terhadap penjualan si endok lewo ini? Alhamdulillah ya, jadi lebih berkembang dan jadi lebih luas gitu penjualannya. Yang tadinya hanya orang dekat, wilayah Garut, kalau ada online jadi seluruh Indonesia bisa jajan gitu ya, ke Kalimantan, Aceh, Bali, udah jadi langganan lah gitu. Banyak banget pelanggan onlinenya orang luar daerah Garut. Kalau misalnya lewat online aja satu hari bisa jual berapa kilo nih Teh? Kurang lebih aja? Kurang lebih 1 kintal. Sehari? Wow. Setelah melalui berbagai tahap produksi, endok lewo yang sudah siap langsung dimasukkan ke dalam proses pengemasan untuk didistribusikan. Satu persatu pesanan disiapkan untuk dikirim ke berbagai daerah. Mulai dari toko oleh-oleh, agen penjualan, hingga pembeli yang memesan secara online. Oke, ini perbal-balan endok lewo ini akan dikirim ke kawasan Kota Bandung, Jawa Barat untuk kemudian dijual kembali. Dan mengantarkan ke titik ini menjadi akhir perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha endok lewo di Kabupaten Garut. Menyenangkan, seru, tapi yang jelas kalau misalkan Anda mau jadi pengusaha camilan satu ini harus punya tenaga yang ekstra kuat ya. Karena setiap prosesnya itu membutuhkan tenaga. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Anda bagi yang ingin memulai bisnis di bidang kuliner. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sampai jumpa.